Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait proses penyelidikan kematian Mirna, kita sudah bergabung dengan reporter Tezar Aditya bersama juru kamera Amin Subarkah dari Polda Metro Jaya. Ya Tezar, seperti apa pemeriksaan yang dilakukan Polda Metro Jaya hari ini? Ya Andra, memang hingga hari ini pihak Polda Metro Jaya terus melakukan pendalaman dan juga penyelidikan lanjutan untuk memecah kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang diketahui meninggal setelah minum kopi di sebuah restoran di Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Dan memang hari ini juga berbagai pihak telah dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk melengkapi berkas pemeriksaan mereka. Salah satunya adalah ayah dari Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin. Dan kemudian juga tadi kita mengetahui telah hadir dan datang juga ke gedung Polda Metro Jaya pakar dan ahli psikologi dari Guru Besar Universitas Indonesia Profesor Dr. Sarlito Wirawan Sarwono. Dan selain itu menurut Kombes Pol Krisna Murty yang merupakan Direktur Reserse Kriminal Umum, selain dua orang ini juga hari ini ternyata ada pemeriksaan dari pihak Cafe Olivier yang merupakan tempat di mana Wayan Mirna meminum kopi Vietnam yang kemudian menyebabkan ia tewas. Dan memang hingga saat ini pihak polisian terus melakukan penyempurnaan dan juga menambahkan hal-hal yang dibutuhkan guna melakukan peningkatan status kasus ini. Seperti kita tahu bahwa sebelumnya pihak Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk berkoordinasi mengenai 4 alat bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Namun dari pertemuan tersebut akhirnya pihak Kejati menyatakan bahwa 4 alat bukti ini belum cukup kuat untuk menjerat seseorang tersangka. Jadi masih ada celah untuk tersangka melepaskan diri dari jeratan hukum, sehingga memang hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mengejar pihak ahli dan juga pakar di bidangnya masing-masing untuk menguatkan dari alat bukti yang sudah dipegang oleh pihak kepolisian. Tadi juga Krisna Murty menyatakan ternyata ahli psikologi yang telah datang hari ini bukanlah yang pertama. Sudah ada 3 orang psikolog yang dihadirkan. Kemudian selain itu juga sudah ada ahli dari laboratorium forensik dan 3 dokter forensik untuk menguatkan alat-alat bukti yang sudah dipegang oleh pihak kepolisian. Dan memang jika kita mengutip pernyataan dari Krisna Murty bahwa sebenarnya alat bukti sudah cukup untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan dan juga menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun ini harus dikonsultasikan dulu dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Selain itu juga alasan kenapa kemudian pihak-pihak lain tetap dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangannya adalah hal ini untuk menyempurnakan pemberkasan kasus ini. Andra. Ya Tejar, seperti yang Anda sebutkan tadi, selain meminta keterangan dari saksi ahli yang didatangkan ke Polda Metro Jaya, apa lagi yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap pelaku pembunuhan Mirna ini? Ya, pihak Polda Metro Jaya dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum juga menyatakan sebenarnya saksi ahli yang sudah dimintai keterangannya sudah cukup seperti yang diminta oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya, dan hingga saat ini memang masih belum dinaikkan statusnya karena pihak Polda Metro Jaya masih harus berkonsultasi untuk kedua kalinya dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan berikut adalah pernyataan Kombes Pol Krisna Murty yang merupakan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Konsultasi kembali dengan apa yang kami sudah lakukan dan kami dapat. Jadi sekarang kami menunggu kabar dari beliau untuk dilaporkan ke pimpinan di Kejati. Kalau nanti kami ada telepon, kasih waktu, mudah-mudahan segera. Nanti kami lanjutkan apa yang kami dapat dari hasil konsultasi. Artinya yang diminta kemarin plus beberapa tambahan informasi, keterangan, alat bukti yang memantapkan kami. Jadi kami makin yakin jalannya. Tinggal kami tunggu kabar dari Kejati untuk memberikan waktu kepada penyidik Polda Metro Jaya melakukan konsultasi yang kedua.
Ya Andra, tentunya untuk menetapkan tersangka dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin, tentunya kita juga masih harus menunggu koordinasi antara Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi, karena seperti kita tahu bahwa sebelumnya pihak Kejaksaan Tinggi menyatakan bahwa alat bukti yang dimiliki oleh pihak Polda Metro Jaya belum cukup untuk menjerat seseorang menjadi tersangka, karena ditakutkan kemudian tersangka tersebut dapat melepaskan diri dari dakwaan pihak Polda Metro Jaya. Demikian Andra, kembali ke Anda. Baik Tezar, kita akan terus nantikan seperti apa ending dari kopi bersianida ini. Terima kasih Tezar, dan pemirsa, demikian tadi laporan Tezar Aditya bersama juru kamera Amin dari Mapolda Metro Jaya.